Ya, ini tampilan awal dari Flash ya. Sebagai software utama yang kita gunakan di dalam mata kuliah animasi grafis ya. Nanti selain Flash kita juga akan menggunakan Swissmax ya. Swissmax untuk pembuatan animasi yang lain, software animasi yang lain yang hampir sama dengan Flash ya. Itu sebagai alternatif saja. Nah, setelah tampil Flash, ini yang saya pakai CS6, CS5 ya. Tapi Anda mau pakai CS6 nggak apa-apa, CS5 nggak apa-apa ya. Tapi saran saya pakai CS6 aja karena lebih ringan ya. Kalau CS5 ini agak sedikit lebih berat dibanding CS6 ya. Atau mau pakai yang CC juga nggak apa-apa ya. Adobe Flash Professional CC, CC5 atau CC2 atau CC4 silakan ya. Nah, kalau sudah terbuka flashnya, nanti di sini ada tampilan awal yaitu kotak dialog ya, kotak dialog. Nah, kotak dialognya di sini nanti ada beberapa pilihan. Kita bisa buat yang baru ini dari yang create new ya. Create new. Untuk awalnya di sini kita pakai Action Script 2 dulu ya. Perbedaannya cukup signifikan antara 2 dan 3, tapi pada dasar atau pada materi dasar ini, penggunaan Action Script 2 dan 3 itu mirip ya atau hampir sama ya. Nah, nanti kalau sudah sampai ke kodenya, penggunaan kode-kode, nah di situ nanti agak berbeda ya. Ini kalau pada pengaturan awal animasi sama ya. Diklik aja ini Action Script 2. Nanti akan terbuka dokumennya ya, dokumen flashnya terbuka. Nah, dari dokumen flashnya di sini ukurannya ya, ukurannya di situ ditentukan 500 kali 400 pixel ya, kalau nggak salah ya. 550 kali 400 pixel. Nah, di dalam pengaturan dokumen ini bisa disesuaikan. Kalau misalkan untuk banner iklan di web ya, lebarnya nggak sampai 500 ya berarti harus kita ubah ya. Kalau untuk title website ya, lebarnya harus 800. Nah, di situ juga harus kita sesuaikan ya. Tingginya juga sama. Nah, untuk pengaturannya di sini nanti bisa menggunakan pada bagian yang sebelah kanan ya. Nah, ini pada bagian yang sebelah kanan ini. Nah, di sini ada size. Nah, ini tinggal kita edit. Nah, dari size di sini nanti tinggal kita tentukan berapa pixel kali berapa pixel. Ya. Kalau untuk banner dan di situ biasanya banner web ya, itu biasanya kan ada 500 kali 200 kali 120. Nah, berarti ini harus kita ganti 200 kali 120. Ya. Menyesuaikan aja dengan standar di dalam webnya ya. Kemudian ada frame rate. Nah, frame rate ini adalah banyaknya frame yang dijalankan dalam waktu 1 detik. Ya. Banyaknya frame yang dijalankan dalam waktu 1 detik. Ya. Ini. Kalau 24 frame berarti nanti dalam 1 detik itu akan dijalankan 24 frame. Ya. 24 frame ini akan dijalankan dalam waktu 1 detik. Kalau misalkan saja kita pengen membuat lamanya ini 5 second, berarti perlu kita siapkan sebanyak 24 kali 5. Ya. Berapa 24 kali 5? Sekitar 90 frame ya. Nah, itu perlu kita siapkan 90 frame. Nah, kenapa di sini kok perlu ada frame rate? Dikarenakan animasi itu secara defaultnya atau pengaturannya, pengaturan utamanya atau penentuan utamanya di sini adalah menjalankan banyak gambar dalam satu waktu, ya. Menjalankan banyak gambar dalam satu waktu. Ini utamanya, ya. Jadi kalau misalkan saja di sini saya punya gambar misalkan lingkaran atau kotak, kotak lah, kotak. Kotak ini mau saya jalankan bergerak ke sini, bisa nggak? Nggak bisa, ya. Karena apa? Kotak ini objek mati, ya, bukan objek hidup. Kalau objek hidup bisa bergerak. Nah, objek mati ini supaya kelihatan hidup bagaimana?
Berarti di sini nanti perlu saya tentukan, ya. Masukkan keyframe, ini saya geser. Ya, masukkan keyframe lagi, ini saya geser. Ya, masukkan keyframe lagi, nah ini. Ya, nah terus, ya, sampai dengan sejumlah yang diinginkan. Bergeraknya kemana? Ya, berapa detik? Ya, nah itu perlu disiapkan. Ya, nah nanti kalau ini dijalankan dalam satu waktu, dia kelihatan bergerak. Ya, nah ini. Ya, itu untuk penggunaan animasinya ya, gitu. Nah, bergerak ya, looping, ya, bergerak terus. Ini akan jalan otomatis ini nanti, ya, itu. Nah, ini di dalam pengaturannya, sehingga frame rate-nya di sini perlu ditentukan. Mau dijalankan berapa detik? Setiap detiknya itu berapa gambar, ya. Semakin besar frame rate-nya, maka hasilnya akan semakin baik. Misalkan pakai 60 fps boleh, ya. Nanti hasilnya halus ini pergerakannya, ya. Pergerakannya halus sekali. Cuma kita harus menyiapkan satu detiknya itu 60 gambar. Ya. Kalau mau dijalankan sepanjang 10 detik, berarti kita harus menyiapkan 600 gambar. Ya. Nah itu kalau pakai FPS besar. Ya. Jadi semakin besar FPS-nya atau frame rate-nya, dia akan semakin banyak gambar yang dijalankan. Ya, konsekuensinya itu nanti ukuran filenya akan semakin besar. Nah, terus standarnya gimana? Standarnya itu minimal 15 ya. Untuk animasi di website itu minimalnya 15. Mau pakai 20 boleh, mau pakai 25 boleh, mau pakai 50 boleh, silahkan ya. Sesuai kebutuhannya ya, ini. Nah, ini di dalam pengaturannya. Oke. Ya. Nah, itu untuk settingnya ya, setting awalnya. Jadi setting awalnya di sini yang pertama perlu kita siapkan lebar dokumen dan tinggi dokumennya berapa. Kemudian banyaknya frame dalam tiap second berapa. Ya. Nah, kalau sudah kita pengatur itu, yang berikutnya di sini adalah untuk menentukan pembuatan objeknya ya. Jadi menggambar objek di sini nanti kita bisa gunakan banyak cara. Yang pertama pakai ini ya. Nah, rectangle tools atau bisa juga menekan tombol R ya. R. Nah, ini nanti langsung pilih rectangle ya. R, R. Nah, R lagi. Nah, ini berubah ya. Berubah dari rectangle tool dan rectangle primitive tool ya. Nah, pilihnya yang ini aja rectangle tool ya. Kalau pengen bulat berarti pakainya oval ya. Ini oval tools atau O ya. Jadi tinggal diatur aja. O, 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 O. Nah, ini ya. R rectangle, O oval ya. Kalau sudah tinggal dibuat objek gambarnya ya. Nah, setelah dibuat nanti tinggal diatur di sini ya. Klik ya, klik pada objek itu hanya menyeleksi isinya saja, garisnya tidak ya. Jadi agak unik ini di Flash. Kalau pengen menyeleksi isi dan garis itu harus diklik 2 kali, klik baru terseleksi semua ya. Tapi kalau cuma klik 1 kali saja, dia akan menyeleksi isinya saja ya. Ini. Nah, ini di dalam pengaturannya. Ya, jadi seleksi dulu keduanya, klik isi dan garis. Kemudian kalau sudah, kita tentukan posisi awal, ya, posisi awal lingkarannya. Gimana? Di sini misalkan, ya. Ini di dalam satu keyframe. Jadi yang ada titiknya ini disebut keyframe. Yang kosong ini disebut frame, ya. Kalau kita ingin menganimasikan objek di dalam frame-frame yang kosong, ini harus diberi keyframe dulu atau dijadikan keyframe dulu. Ya. Nah, caranya gimana? Caranya tinggal diklik kanan. Diklik kanan, kemudian insert keyframe. Ya. Ini. Ya.
nanti secara otomatis ini akan berjalan ya, atau dibuat durasinya ini objek ini ya, objek pertama ini durasinya sepanjang 24 frame atau 1 second. Baru di second kedua dia akan berubah ya. Berubahnya kemana? Ke sini misalkan. Nah, ini sudah bisa. Ya. Ya, double klik. Nah, ini berubahnya ke sini ya. Maka nanti di dalam detik pertama sampai 24 itu beradanya di sini, di detik 25 beradanya di sini. Ya. Sudah. Nah, terus kalau pengen dijalankan urut bagaimana? Kalau ini urut enggak? Tidak. Ini jalannya diam dia, ya. Nah, baru pindah, ya. 1 detik diam, baru detik berikutnya pindah. Ini yang disebut animasi frame by frame. Jadi setiap frame itu harus digambar dengan objek yang ingin dijalankan, ya. Itu. Nah, klik kanan, insert keyframe, ini digeser sedikit gini, ya. Klik kanan lagi, insert keyframe, nah itu terus, ya. Nah, ini lama ini, ya. Kalau kita mengatur menggunakan animasi frame by frame lama. Nah, biar cepat bagaimana? Biar cepat, kita bisa menggunakan animasi yang namanya twin, ya. Twin animasi, ya. Nah, ini. Ya. Twin animasi ini nanti dapat digunakan untuk menentukan gerakan yang otomatis, ya. Otomatis langsung diatur, ya. Nah, untuk mengatur animasi twin, syaratnya di situ ada keyframe awal untuk objeknya dan keyframe akhir untuk objeknya, ya. Jadi ada posisi awal, ada posisi akhir. Ya. Ada posisi awal, ada posisi akhir, ya. Ini. Nah, kalau sudah ada posisi awal dan akhir, kemudian yang berikutnya tinggal kita tentukan, ya. Kita tentukan ini posisi awalnya, ini posisi akhirnya, seleksi semua. Di blok dari awal sampai akhir. Ya. Jadi diklik dulu di luar, kalau sudah diklik tahan, tarik. Nah, ya. Kalau sudah terblok, ini nanti diklik kanan. Create classic twin, ya. Oke. Nah, nanti di sini sudah otomatis ini. Nah, berjalannya halus ya. Nah, sesuai dengan posisinya, ya. Itu. Nah, ini di dalam pengaturannya. Ya. Kalau mau dihapus tinggal diklik kanan, diblok dulu, kemudian klik kanan, remove frame. Ya. Nah, ini di dalam pengaturan twinnya. Jadi tinggal diklik kanan posisi akhir objeknya, insert keyframe ini digeser, ya. Nah, maka nanti di sini sudah langsung jadi ini. Nah, ya. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, nanti tinggal kita buat dokumen baru, kemudian buat objeknya, ya. Setelah itu ini diklik kanan, langsung diklik kanan. Klik kanan, create classic twin. Nah, kalau sudah diklik kanan di dalam frame yang kosong, ya, kemudian insert keyframe. Ini digeser. Ya. Dah. Klik kanan lagi, insert keyframe lagi, geser. Ya, klik kanan lagi, insert keyframe lagi, geser. Ya. Nah, maka nanti pergerakannya akan berjalan di dalam 4 kali objek, ya. 1, 2, 3. Nah, ya. Modelnya gitu. Jadi dia akan berjalan berurutan, ya. Berurutan. Kalau selain lingkaran ada tag yang ingin dijalankan bagaimana? Posisinya sama, ya. Posisi awalnya sama misalkan, ya. Di sini ada tulisan yang ikut bergerak sesuai dengan posisi lingkarannya, ya. Nah, untuk mengatur objek yang lain ingin digerakkan, kita bisa buat layar baru, ya. Layar baru.
Kalau sudah di dalam frame pertama layer barunya, ini kita tambahkan tag dari T ini ya. Nah, T, klik, ketik. Ya. Formatnya dari bagian kanan. Ya, ini formatnya dari bagian kanan ini ya. Nah, ukurannya, kemudian ukurannya langsung diklik, tahan, tarik ya. Nah, ini nanti akan berubah. Ya. Nah, warnanya, jadi kalau usah diketik ya, langsung di drag aja sesuai kebutuhan. Ya. Nah, kalau sudah bentuk hurufnya, ya, nah ini. Oke ya, kalau sudah tinggal diklik ini, posisi akhir. Nah, klik kanan, posisi akhir, insert keyframe, ya, ini digeser, klik kanan lagi, insert keyframe, ya, posisi tagnya, kemudian klik kanan lagi, ya, insert keyframe. Nah, kalau sudah ini diblok. Nah, ini cara yang pertama tadi ya, ini diblok. Kemudian diklik kanan, create classic tweet. Nah, nanti ini akan bergerak sesuai dengan posisinya ya. Nah, itu untuk menjalankan animasi lebih dari satu objek ya. Jadi kita harus punya dua layer. Buat layernya dari create new layer. Ya. Nah, kalau sudah untuk menjalankan ini animasinya gunakan Ctrl Enter. Jadi tekan tombol Ctrl ya. Kemudian di Enter. Nah, itu nanti akan berjalan ya. Di close ya untuk mengakhiri. Nah, ini ya. Anda bisa gunakan Ctrl Enter untuk menjalankan. Kalau untuk menjadikan file animasi, ya menjadikan file animasi gunakan menu file export. Ya. Export, kemudian pilih export image, export movie, ya, export movie. Nah, setelah dipilih export movie, kemudian nanti tinggal ditentukan foldernya, ya, misalkan di My Document atau di video ya. Nah, kasih nama animasi. Nah, ekstensinya di sini SWF ya. Nah, SWF ini support terhadap atau support juga di website ya. Jadi yang tipenya SWF itu nanti langsung Anda jalankan di website bisa. Nih. Ya. Klik 2 kali. Atau kalau pengen pasti tinggal diklik kanan, kemudian open with ya. Nah, ini kita pastikan playernya yang menjalankan ya. Adobe Flash Player atau Macromedia Flash Player. Ya, sama. Kalau nggak ada gimana? Kita pilih choose default program ya. Choose default program. Kemudian dari choose default program di situ nanti tinggal kita pilih more option. Ya. Kita cari di sini ada nggak? Ya. Kalau nggak ada, look. Nah, baru diarahkan ke C, program file, Adobe. Nah, kalau nggak ada di yang 86 ya. C, program file X86, kemudian Adobe, Flash. Kemudian cari player. Nah, ini ya, sama. Open, double klik. Ya, nah, ini sudah jalan ini. Ya. Jadi ini di double klik atau diklik 2 kali secara otomatis langsung jalan animasi. Ya. Nah, ini file animasi yang ada. Untuk mengatur filenya tinggal dipilih menyimpan filenya ya, menyimpan projectnya tinggal pilih menu file save.
Ya. File save. Nah, ini ya. Kemudian pilih nama filenya ya. Extensionnya FLA. Jadi ada perbedaan. Kalau file flash itu extensionnya FLA, ya. Ini projectnya. Kalau hasilnya itu extensionnya SWF, ya. Ini. Nah, jadi sekarang ini punya dua file. Ini file project, ya. Ini file animasi hasil, ya, movie-nya. Itu, ya. Simbolnya beda, FL dan SWF, ya. Jadi simbol ikonnya beda ini nanti, ya. Nah, ini untuk pengaturan awal dari animasinya, ya. Nah, perlu diingat setiap kali kita selesai membuat objek, ya. Setiap kali kita selesai membuat objek, langsung pilih ini selection tools ya, supaya kita bisa menyeleksi objeknya. Satu kali untuk menyeleksi isinya, ya. Kalau pengen menyeleksi dua-duanya, diklik 2 kali, klik-klik. Ya, itu. Ya ini saja. Ya. Kalau sudah diklik kanan create classic pun bisa, ya. Nanti tinggal diklik kanan, kemudian insert keyframe, pindah posisinya, ya. Atau dengan cara di insert keyframe dulu, baru di blok pilih create classic pun bisa juga, ya. Nah ini untuk proses awal membuat animasi, ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau tanya dulu? Belum ada? Oke, kalau belum ada, saya kira itu dulu ya untuk yang bisa saya sampaikan di dalam pengaturan dasar animasinya. Nanti kalau ada tambahan akan saya sampaikan lagi ya. Mungkin bisa hari ini atau mungkin lain waktu. Nanti tunggu kabar aja ya. Ini yang hadir berapa orang ini? Pak, ini absensi akad enggak, Pak? Ya nanti absensi akad untuk melihat itunya ya apa namanya? PDF-nya tadi ya tentang dasar-dasar animasi. Ya. Ya. Nah, ini kan tadi ada dasar-dasar animasi di situ. Jadi nanti di sini saya tentukan atau saya sudah upload di drive, nanti tinggal diatur ya. Nah ini ya, bentuk PDF. Ini nanti dibaca aja. Ini ada penjelasan tentang FPS, tentang apa namanya keyframe ya. Ini, nah ini ya. Nah ini nanti dibaca, bisa sekalian absen di siakat. Ada lagi yang mau ditanyakan? Belum? Yang hadir berapa orang ini? 7 ya? Triwahyuni Ning Tiana, Arista Dwi Yulianti, terus Hardian Untung Saputra, Muhammad Al-Fatah Syahrani, Rina Ardianti, Wahyu Tama, Yuliastri, ya itu. Oke, saya kira cukup dulu. Saya akhiri pada pertemuan kali ini ya. Untuk segala kekurangan saya mohon maaf. Sampai ketemu lagi untuk pertemuan selanjutnya ya.